Salam jumpa pemirsa, kali ini kita sedang menyaksikan program acara L2 Show yang tentunya sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Hidup sebagai seorang pengusaha milenial paling inspiratif rasanya menjadi salah satu impian generasi milenial. Bagaimana tidak, sukses berdiri dengan kaki sendiri merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan. Untuk memotivasi kalian mencoba menjadi seorang pengusaha sukses, segera akan diulas secara lengkap oleh narasumber kita dan tentunya juga dipandu oleh host yang sangat trendy, yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Oke, audien yang baik hati dimanapun berada, mari kita coba untuk mempertajam acara L2 Show pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan narasumber kita, anak milenial yang sekarang ada di sebelah saya, yaitu siapa kalau nggak namanya Mas Lisna Purnawan, SEMM. Selamat Mas Lisna, sekarang barusan selesai di wisuda S2-nya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kedua kalinya ini menambah kasana manajemennya lebih bagus untuk meningkatkan kualifikasi di dalam berbisnis. Selamat siang, sementara sebelum acara ini kita teruskan, kita akan melihat sajian di visualisasi yang ada sekarang ini. Mari kita saksikan. Terdapat sebuah fenomenal di Indonesia, di mana saat ini hal ini tidak terjadi pada beberapa tahun lalu. Melonjaknya jumlah bisnis rintisan startup, serta semakin banyaknya kaum muda yang menyebut diri mereka sebagai pengusaha milenial. Tren kewirausahaan ini datang dari seluruh ekosistem dan akan menonjol di negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat ini. Dimulai dengan era informasi, nyatanya bahwa Indonesia menyediakan banyak sekali kesempatan bagi kaum milenial untuk menggapai mimpi mereka, dan perusahaan rintisan dari berbagai industri di Indonesia terus tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Oke, pemirsa, inilah visualisasi yang kita saksikan pada kesempatan yang baik ini ya. Untuk lebih lanjutnya, kami akan mempertanyakan atau menanyakan bagaimana Mas Lisna berjuang sampai saat ini bisa mencapai S2 yang cukup fantastik ini, padahal asal mulanya dulu bagaimana Mas Lisna? Coba ceritakan dari kampung, kira-kira modalnya apa sampai sekarang bisa mencapai pendidikan tinggi yang sebetulnya diimpikan oleh generasi muda yang mungkin juga tidak mumpuni dari sisi ekonomi. Silakan. Baik, terima kasih untuk L2 Show, Pak Leles, host yang trendy. Satu hal yang kemudian perlu saya syukuri bahwa hari ini saya bisa ketemu dengan MC atau host yang trendy hari ini. Ini Pak Leles, jadi betul saya itu dari Wonogiri Selatan. Tapi memang yang memotivasi kita untuk terus bergerak ini adalah the power of kepepet, Pak. Jadi kepepet ini yang terus kemudian menjadikan kita termotivasi untuk melakukan perubahan dalam hidup. Nah, kemudian memang betul saya ke Jakarta itu lulus SD, Pak. Nah, tetapi kami terus awal mula memang ceritanya dari Wonogiri itu kami lulus SD umur 12 mungkin, Pak ya. Kami ke Solo. Nah, dari Solo kami melalang buana lah untuk belajar jadi tukang koran karena banyak baca terus. Dan di situ kami baca, lihat orang-orang hebat itu masuk di koran. Nah, itu salah satu juga inspirasi kami untuk pindah ke Jakarta. Dan di tahun 2004, kebetulan saya ke Jakarta, terus kemudian saya pagi bekerja, malam kami sekolah, paket B, paket C, dan ya terus sampai di S1 dan alhamdulillah hari ini S2, Pak, di wisuda. Oke, terima kasih. Selamat Pak Lisna Purnawan yang sudah
S2-nya manajemen. Nah, saya juga perlu tahu bagaimana berupaya untuk meningkatkan bisnisnya Mas Lesna yang masih umurnya juga masih muda belia dan termasuk milenial di Republik ini. Nah, sekarang ini saatnya orang milenial harus tampil untuk lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira apa kiat-kiat untuk memulai usaha waktu itu? Silahkan. Ya, dalam memulai usaha tentu modal utama itu adalah keyakinan. Keyakinan kita untuk melakukan sesuatu, Pak. Jadi ketika kita berada dalam satu lingkup kegiatan, entah itu kegiatan bekerja apapun, di situ ada peluang-peluang yang kemudian kita bisa amati, lalu kemudian kita tiru dan kita modifikasi. Tapi memang ketika itu pun semua orang bisa melakukan, tetapi memang tidak semua memiliki keyakinan untuk melakukan. Nah, dari situ kami terus kemudian mencoba. Kenapa usaha saya itu memang awalnya ya di printing, Pak. Sejak saya S1 itu, tidak hanya S1, ketika SMA itu, ketika S1 ya, ketika mau ujian ya, kan sekolahan kampus itu kan butuh HTK dan sebagainya. Kami coba untuk mobilisasi itu, Pak. Untuk kami adakan, ya waktu itu nggak punya duit, tapi ya kita minta duit dulu ke keuangan untuk kita belanjakan. Nah, di situ kami bisa bayar. Nah, itu pola-pola bisnis yang bisa kita dapatkan. Terus kemudian ketika ada dosen itu selalu kita ajak komunikasi. Karena kalau soal modal pinter juga nggak pinter gitu loh, Pak. Tapi saya modalnya ya modal ngomong aja gitu loh. Komunikasi secara baik dengan dosen. Ketika ada materi-materi baru ya kita ambil. Nah, kita ambil, kita fotokopi, kita jual ke mahasiswa yang lainnya. Itu yang kemudian sebenarnya peluang bisnis itu dimanapun ada. Tinggal kita mau tidak melakukannya. Karena mau itu tidak semua orang mau. Hanya 3 huruf saja, mau. Itu Pak Leles. Oke, terima kasih. Inilah sebetulnya motivasi untuk teman-teman milenial yang harus diambil beberapa hal untuk pengalaman beliau ini. Mas Lesna ini banyak liku-liku hidup yang walaupun masih muda belia tapi mau bersanding dengan siapapun dan dimanapun beliau sangat apresiasi. Oleh sebab itu saya juga perlu bertanya, kira-kira usaha yang sudah diikutin atau digelutin maksud saya selama proses belajar dan bekerja ini, apa saja yang sebetulnya digelutin dan yang sangat firm sampai saat ini, apa kira-kira Pak Les? Ya, kebetulan saya itu memang kalau dunia printing, dunia grafika, saya tidak punya knowledge di situ, tidak punya pendidikan formal, bahkan skill juga nggak punya. Tetapi karena memang waktu itu saya itu bekerja waktu itu di RM Book ya, perusahaan Jawa Post Group. Ya, dari situ ya kami kebetulan di staf luar, jadi sering ketemu orang, komunikasi, ya, ketemu banyak orang yang itu kemudian menginspirasi kami untuk kemudian belajar, terus kemudian fokus pada dunia printing. Memang ada kendala, karena kendalanya adalah ya modal, tetapi bagi saya modal itu ya modal finansial nomor 2. Tapi jauh yang terpenting adalah keyakinan untuk kemudian kita usaha. Usaha saya printing Pak Leles, jadi mungkin orang lain sudah tidak berprinting, tapi saya masih printing. Kemudian saya masih membuat literasi bagi para tokoh, kami buatkan dalam bentuk buku. Jadi printing dan juga penerbitan Pak Leles. Oke, terima kasih pemirsa atau terima kasih narasumber. Ya, ini usahanya Mas Lesna di printing. Karena apa? Mungkin dan latar belakangnya yang biasa dulu jualan koran gitu loh, dan sekarang minatnya mungkin mindsetnya masih ke sana. Tapi Mas Lesna, apakah tidak ada minat ke depan karena koran-koran besar, cetakan-cetakan ini sudah mulai turun, walaupun itu masih perlu waktu panjang juga menghabiskan itu. Oleh sebab itu saya kan kepingin tahu juga apakah ada minat untuk ikut sistem digitalisasi yang sudah membahana, walaupun di Indonesia baru berapa persen dari penduduk yang menggunakan itu gitu. Tapi apakah nanti tidak punya impian untuk ke sana arahnya?
Betul Pak Les, memang kalau kita bicara soal dunia grafika itu untuk dalam bentuk investasi mesin itu memang cukup mahal, dan itu untuk BEP pun juga lama. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah pola-pola marketingnya yang harus kita kembangkan Pak Les. Jadi yang menang itu menurut saya bukan yang punya mesin, tetapi yang punya kerjaan. Nah, dengan punya pekerjaan itu kita bisa bargaining kepada pemilik mesin yang lebih banyak. Nah, kenapa kemudian memang betul dengan tergerusnya teknologi ini dunia-dunia itu akan berkurang. Tetapi kita coba improvisasi dengan keadaan. Nah, salah satunya ya layanan digital yang lainnya ya, seperti contoh orang membuat sekarang ini semua kan butuh yang namanya keahlian desain Pak. Jasa-jasa desain, jasa itu ya kemudian kita kembangkan. Terus kemudian UMKM saat ini kan butuh label Pak. Nah, kita fokus juga di label printing kan begitu. Terus kemudian kita melakukan tidak hanya UMKM tapi juga skala industri yang besar. Juga kemudian printing dalam bentuk kaleng dan sebagainya. Gitulah Les. Oke, terima kasih Mas Lesna, luar biasa. Ya, ini aku juga Silakan. mau tanya Silakan. sedikit. Kalau tadi kan katanya awal mula bikin usaha ini karena pertama ada power of kepepet, kemudian juga ada yakinan dan kemauan. Dan kira-kira tips apa lagi sih yang bisa ngebangun Mas Lesna buat bisa sukses seperti sekarang ini? Yang terpenting ojo nesunan itu, artinya ojo nesunan itu dengan siapapun kita harus rendah hati, tidak marah, tidak saklekan kan gitu. Karena proses pembelajaran kita untuk menjadi tangguh itu kan karena dimarahin orang, disenenin orang, diejek orang. Nah, usaha itu kan seperti itu. Ketika kita nggak ada orderan, ya operasional perusahaan harus jalan, ya kita harus siap menahan itu. Artinya dengan segala tantangan itu lagi-lagi keyakinan yang dikuatkan. Juga membangun jaringan. Jaringan itu tidak kalah penting daripada sebuah duit sekarung dua karung kan itu. Tapi jaringan ini menjadi penting karena trust itu terbentuk dari kita bergaul dengan siapa. Kalau katakanlah saya bergaulnya dengan Pak Leles, tentu jaringannya Pak Leles ini juga akan setara melihat Lesna Purnawan, kira-kira seperti itu. Kalau saya dekatnya dengan Pak Presiden ya, tentu orang melihat saya ya paling tidak trustnya Lesna itu sama dengan itu kan. Jadi penting sekali membangun jaringan kita supaya trust kita ini sama. Kalau kita, karena memang lagi-lagi ya semua itu kan jerbasuki mobil ya, terus partnerstik itu ya. Nah, kalau bagaimana mensiasati generasi milenial atau kita yang tidak punya modal umpamanya, ya harus kita memanfaatkan jaringan yang ada. Artinya kata memanfaatkan ini jangan dikonotasikan negatif. Sebab selama ini kebanyakan kita ini kan berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah hidup kami ini bermanfaat. Nah, ketika dimanfaatkan oleh orang lain, ya kita jangan marah gitu loh. Kalau kemudian kita marah, itu artinya kita mengingkari doa kita gitu loh. Jadi hidup itu saling memanfaatkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ini saya kira bincang-bincang yang cukup bisa memberikan motivasi generasi muda yang perlu belajar entrepreneur. Ini adalah satu kunci yang harus ditekunin. Karena banyak orang yang berpendidikan tinggi pun mungkin di lapangan kesulitan berbisnis. Karena memang bisnis itu gampang-gampang susah kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau ada ketekunan, komitmen yang kuat, dan kita terus belajar untuk mencari jaringan, inilah kunci-kunci yang perlu dikembangkan sesuai dengan tadi Mas Lesna juga sampaikan. Oleh sebab itu mari kita upayakan kebersamaan di musim pandemik ini, kita terus semangat untuk mencari jalan keluar, jangan kalah dengan COVID-19, tapi kita harus menangkan kehidupan ini dengan semangat. Nah, selanjutnya nih Mas, untuk hal menarik apa nih yang kira-kira pernah dialami saat menjalani usaha? Banyak hal yang menarik. Yang menarik itu ketika kemudian kita dapat untung ya. Jadi kalkulasi kita ini benar, itu cukup menarik bagi kita. Tetapi begini, sekarang ini kan eranya digital semua, semua kan learning, lelang, semua. Nah, itu menjadi poin kita, kelebihan kita dimanapun kita. Kalau kemudian kita sudah punya perusahaan, yaitu bisa ikut e-katalog, apa aja.
Dan ketika kemudian kita bisa katakanlah lelang, kita bisa ngambil pekerjaan di luar, kemudian semua kita mau di swasta, mau di pemerintah, sekarang ini sudah sistemnya B2B ya, menggunakan elektronik semua. Dan ketika kemudian produk kita atau jasa kita ini bisa memenangkan dan dalam jumlah yang besar atau lama, itu yang menjadikan kita ini menjadi semangat lagi. Artinya butuh tadi lagi-lagi adalah keyakinan kita untuk melakukan terus-menerus. Tapi jauh yang lebih penting menurut saya dalam berbisnis, dalam apapun itu, saya juga banyak menulis cerita-cerita para orang-orang yang sukses, juga kemudian para tokoh-tokoh yang berhasil, para senior itu memang hanya satu kata sebenarnya, yaitu komitmen. Nah, tetapi memang betul saya juga belum bisa sepenuhnya menjalankan dalam berbisnis, dalam berkehidupan ini komitmen. Tetapi komitmen itu menjadi kunci segalanya, komitmen itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Lales tadi. Iya, baik. Ya, baik. Masuk lagi ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih narasumber khususnya Mas Lesna Purwawan. Mudah-mudahan usaha yang terus-menerus menjadi kenyataan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk memberikan solusi teman-teman, paling tidak motivasi. Pemirsa, inilah diskusi atau dialog L2 Show pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja, khususnya mungkin yang mau belajar entrepreneur pada Mas Lesna Purwawan. Selamat dan terima kasih pada pemirsa yang ada dimanapun berada. Selamat siang.